Program MBG dongkrak penjualan sepeda motor. Tradisi ziarah kubur jelang Ramadan. Trump tolak minta maaf atas video rasis. Diduga korsleting listrik gudang alat catering terbakar. Halo pemirsa, selamat malam. Menyapa Indonesia Malam kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Fetsi Ramadi, inilah Menyapa Indonesia Malam selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama di mana Wakil Presiden Gibran Rakaruming Raka meninjau pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 1 untuk memastikan proyek pengendalian rob di Pantura berjalan sesuai dengan target. Proyek ini menjadi infrastruktur kunci untuk melindungi kawasan pesisir sekaligus memperkuat konektivitas wilayah. Wakil Presiden RI Gibran Rakaruming Raka meninjau langsung progres pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 1 di Semarang, Jawa Tengah pada Minggu 15 Februari 2026. Ruas tol yang menghubungkan Kaligawe, Kota Semarang hingga Sayung, Kabupaten Demak tersebut tidak hanya dirancang sebagai infrastruktur konektivitas, tetapi juga sebagai giant sea wall yang terintegrasi dengan kolam retensi Terboyo. Wapres menegaskan pentingnya pembangunan jalan tol ini sesuai timeline yang telah ditetapkan, sehingga dapat segera beroperasi dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Selain mendorong percepatan konstruksi jalan dan giant sea wall, Wapres juga memberi perhatian pada optimalisasi kolam retensi Terboyo dan Sri Wulan. Ia meminta pemerintah provinsi dan kota memastikan keduanya tidak hanya berfungsi sebagai pengendali banjir, tetapi juga dimanfaatkan sebagai sumber air baku bagi masyarakat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakaruming Raka meninjau langsung lokasi bencana tanah bergerak di Kampung Sakip RT 07 RW 01 Kelurahan Jangli, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang pada Sabtu 14 Februari 2026. Pemerintah juga memastikan keselamatan warga menjadi prioritas sekaligus menyiapkan relokasi sementara bagi korban terdampak. Wakil Presiden Gibran Rakaruming Raka meninjau langsung lokasi terdampak tanah bergerak di Kelurahan Jangli, Kecamatan Tembalang pada Sabtu 14 Februari 2026. Di lokasi, Wapres berdialog dengan warga yang kini mengungsi. Ia menegaskan bahwa keselamatan warga adalah prioritas utama. Meskipun sejauh ini tidak ada korban jiwa maupun luka, Wapres mengingatkan agar warga terus meningkatkan kewaspadaan, terutama karena banyak anak-anak dan bayi di area terdampak. Selain memeriksa kondisi fisik lokasi, Wapres memastikan kesiapan posko pengungsian, mulai dari ketersediaan makanan hingga layanan kesehatan. Ia meminta aparat setempat menjamin seluruh warga terdampak mendapatkan kebutuhan dasar secara layak dan memadai. Terkait langkah lanjutan termasuk opsi relokasi, Wapres menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan segera merumuskan solusi terbaik bagi warga terdampak. Keselamatan Bapak Ibu yang nomor satu ya. Nanti untuk masalah relokasi dan lain-lain nanti akan segera dicarikan solusinya oleh Pak Gubernur, Wali Kota juga. Jadi Bapak Ibu, ini saya mohon jangan bolak-balik ke rumah yang lama. Ini kita nggak tahu tanah bergeraknya ini nanti seberapa meluas. Hati-hati sekali. Pokoknya keselamatan Bapak Ibu nomor satu. Ini hati-hati sekali, di sini banyak anak-anak, banyak lansia. Hati-hati sekali. Dan yang penting keselamatan nomor satu. Dan ini kan kemarin tidak ada ini ya, korban ya. Tidak ada luka-luka, itu yang paling penting. Dan saya lihat di sini tadi banyak anak-anak, ada bayi juga tadi. Ya, yang penting inilah Pak Camat di pengungsian makan 3 kali sehari. Ada posko untuk berobat juga. Ada jangan sampai ada yang sakit dan lain-lain. Situasi sekarang masih hujan terus, hati-hati sekali. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, pasukan pengamanan Presiden rutin menggelar upacara serah terima pengawal istana setiap minggu pagi di Istana Merdeka. Proses ini juga menarik perhatian warga dan peserta Car Free Day yang juga ingin menyaksikan langsung atraksi pengawalan presidensial. Minggu pagi, pasukan pengamanan Presiden menggelar upacara serah terima pengawal Istana Kepresidenan di Istana Merdeka. Upacara dimulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat dan terbuka untuk masyarakat termasuk peserta Car Free Day sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjelaskan bahwa prosesi dikemas hikmat dan atraktif. Komandan Pas Pampres, Majen TNI Edwin Sumanta, memastikan upacara menampilkan disiplin, profesionalisme, serta nilai estetika tinggi, sekaligus memberi kesempatan bagi masyarakat untuk bersuah foto dengan latar Istana Kepresidenan. Setiap pelaksanaan melibatkan sekitar 150 personel, termasuk 30 ekor kuda yang memperindah formasi pasukan berkuda. Antusiasme warga terlihat dari banyaknya masyarakat yang hadir menyaksikan tradisi ini, menjadikan upacara sebagai simbol profesionalisme Pas Pampres, sekaligus memperkuat citra istana sebagai rumah rakyat yang terbuka dan membanggakan. Hari ini saya menyaksikan dipersilakan menyaksikan acara serah terima tugas, yang mana ini saya baru pertama kali melihat seperti ini dan itu sangat bagus sekali. Rasanya inilah yang dinamakan tidak membedakan di mana masyarakat sendiri itu bisa melihat bagaimana adanya kegiatan atau aktivitas serah terima tugas di jajaran stasi istana ini. Oh, cukup bagus, cukup impresif. Saya senang sekali ngeliatnya ya. Apalagi kalau saya nggak tahu nih kira-kira berapa bulan sekali diadakan ya. Harus minggu sekali, tiap minggu diadakan seperti ini cukup bagus. Jadi makin mendekatkan masyarakat dengan para pembela negara gitu. Ya, saya berharapan walaupun mereka mengamankan tapi dengan masyarakat tetap dekat gitu loh Mbak. Ya kan, jadi tidak ada jarak antara istana dengan rakyat. Ya gitu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Menteri SDM Bahlil Lahadalia juga menyatakan Indonesia akan mengembangkan energi terbarukan hingga 50.000 MW hingga 2035 dengan investasi 1.650 triliun rupiah. Program ini juga diharapkan memperkuat ketahanan energi dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Untuk 2025 sampai dengan 2035, kita 50 gigawatt itu kita dorong dengan memakai energi baru terbarukan. Indonesia menyiapkan pengembangan energi terbarukan hingga 50.000 MW dalam 10 tahun ke depan dengan nilai investasi sekitar 1.650 triliun rupiah. Program ini diharapkan membuka peluang pembiayaan bagi perbankan nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Dalam acara Indonesia Economy Outlook 2026 di Jakarta, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menekankan pentingnya keterlibatan bank dalam negeri agar manfaat pembiayaan tetap berputar di Indonesia. Proyek energi terbarukan ini juga memiliki jaminan pembelian sehingga menjadi peluang strategis bagi sektor keuangan nasional. Di RUPTL kita sekarang untuk 2025 sampai dengan 2035 kita 50 gigawatt itu kita dorong dengan memakai energi baru terbarukan. Baik air, kemudian matahari, dengan total investasi kurang lebih sekitar 1.650 triliun. Jadi ini peluang-peluang yang menjadi trigger pertumbuhan ekonomi kita ke depan. Jadi kalau teman-teman perbankan nasional nggak membiayai ini, pasti perbankan asing dengan bunga yang lebih murah akan masuk. Dan itu pasti begitu uang masuk, keluar lagi ke sana. Dan ini yang kita tidak inginkan. Berdasarkan data Kementerian ESDM, potensi energi baru terbarukan Indonesia sangat besar. Antara lain tenaga surya sekitar 3.934 MW dan gabungan energi angin, air, dan laut sekitar 313 MW. Pengembangan EBT ini tidak hanya memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga membuka lapangan kerja dan mengurangi ketergantungan pada impor energi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Stella Christy mengumumkan Sekolah Garuda membuka 96 lowongan guru untuk tahun ajaran 2026 hingga 2027. Pendaftaran dilakukan daring dan juga ditutup pada 16 Februari 2026.
Pemerintah membuka rekrutmen guru dan pimpinan untuk 4 sekolah Garuda baru yang akan beroperasi pada tahun ajaran 2026-2027. Total 96 guru dan 20 posisi kepala serta wakil kepala sekolah disiapkan dengan pendaftaran daring ditutup 16 Februari 2026 untuk guru dan 15 Februari 2026 untuk pimpinan sekolah. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia Stella Christy menekankan bahwa kualitas guru dan pimpinan sekolah menjadi kunci keberhasilan program Sekolah Garuda. Seleksi ditujukan bagi guru berprestasi dari seluruh Indonesia untuk memastikan pendidikan yang berkualitas bagi siswa. Tahun ini, 4 sekolah Garuda baru akan dibuka untuk tahun ajaran 2026-2027. Kita membutuhkan 96 guru dan 20 wakil kepala sekolah dan kepala sekolah. Kita memanggil seluruh guru-guru yang berprestasi, karena ini hanya khusus untuk guru-guru yang berprestasi, untuk mendaftar sebagai guru dan kepala sekolah, wakil kepala sekolah. Pendaftaran ditutup, waktunya tinggal sebentar lagi. Syarat pendaftaran yakni calon pelamar harus WNI, usia maksimal 32 tahun, sehat jasmani dan rohani, memiliki kualifikasi pendidikan sesuai jabatan, sertifikat pendidik atau PPG, serta kemampuan bahasa Inggris aktif. Persyaratan tambahan termasuk IPK minimal 3,25, menguasai pembelajaran berbasis teknologi, bebas narkoba, dan bersedia tinggal di lingkungan sekolah berasrama. Pendaftaran dilakukan melalui laman resmi Badan Kepegawaian Negara. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo juga memastikan jembatan akses antar desa di area bendungan Lusi Meme, Deli Serdang, Sumatera Utara segera rampung sebelum bendungan tersebut penuh terisi air. Untuk kondisi saat ini bendungan Lusi Meme juga masih dalam tahap optimalisasi pemanfaatan. Kehadiran bendungan Lusi Meme yang berlokasi di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara diharapkan mampu memberi manfaat besar, salah satunya untuk mengurangi potensi genangan banjir yang ada di sejumlah wilayah Kota Medan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyoroti kondisi infrastruktur pendukung seperti jembatan penghubung desa di sekitar bendungan Lusi Meme ini harus segera diselesaikan agar akses antar desa dapat dilalui masyarakat saat kondisi bendungan terisi penuh. Hal itu disampaikan Dodi dalam tinjauan ke bendungan Lusi Meme, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Minggu kemarin. Dodi menegaskan akses jembatan ini ditargetkan rampung pada Juni tahun ini agar pengisian air dalam bendungan dapat dimulai. Hari ini kita berkunjung ke bendungan Lusi Meme yang sudah diresmikan 2024, tapi masih ada kewajiban dari pengelola bendungan untuk membuat jembatan yang menghubungkan beberapa desa keluar, karena manakala bendungan kita airi full ya, penuh berapa? 20 juta kubik. 21 juta kubik. Dua desa ini akan terputus hubungannya dengan dunia luar. Lebih lanjut, bendungan ini memiliki kapasitas penampungan air sebesar 21,7 juta meter kubik dengan luas genangan mencapai 125,84 hektar. Dari Deli Serdang, Bex Munte, Simpo TV melaporkan. Dari Menteri Pertanian Amran Sulaiman memastikan stok beras Bulog aman dan terus bertambah. Dalam 3 bulan ke depan, stok diperkirakan bisa mencapai 6 juta ton. Dalam Indonesia Economic Outlook 2026 di Jakarta, terungkap bahwa stok beras Indonesia pada awal 2026 sangat aman dan melimpah. Cadangan beras pemerintah di Bulog per Februari tercatat 3,3 juta ton. Berkat keberhasilan pemerintah mencapai swasembada pangan dan produksi beras nasional 2025 yang menembus 34,71 juta ton, sehingga negara tidak perlu impor lagi. Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyebut produksi beras terus meningkat dan stok Bulog diperkirakan bisa mencapai 6 juta ton dalam 3 bulan ke depan, melebihi kapasitas gudang yang hanya 3 juta ton. Hingga akhir Februari, stok diproyeksikan bertambah menjadi 3,94 juta ton, mendorong Bulog menyewa tambahan gudang berkapasitas 1 juta ton. Produksi beras kita meningkat tajam. Kemungkinan 3 bulan ke depan itu 6 juta ton. Sedangkan kapasitas gudang hanya 3 juta ton. Sekarang ini, bulan ini kemungkinan 3,94 juta ton.
Sekarang kita sudah sewa gudang 1 juta ton, 1 juta, kapasitas 1 juta, tetapi produksi beras kita meningkat tajam. Kemungkinan 3 bulan ke depan itu 6 juta ton. Sedangkan kapasitas gudang hanya 3 juta ton. Ini mungkin butuh dana tambahan. Lonjakan produksi ini membuat Bulog membutuhkan lebih banyak gudang tambahan. Amran menekankan sewa gudang baru diperlukan untuk menampung produksi beras yang terus meningkat, meski memerlukan dana tambahan untuk ekspansi kapasitas penyimpanan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Perum Bulog mulai menjajaki ekspor beras premium ke Arab Saudi pada tahun ini. Produk tersebut ditawarkan kepada importir setempat untuk memenuhi kebutuhan konsumsi jemaah haji dan umroh. Upaya memperluas pasar pangan nasional mulai digencarkan ke Timur Tengah. Perum Bulog menawarkan beras haji Nusantara kepada para importir Arab Saudi sebagai bagian dari strategi ekspor beras premium untuk kebutuhan jemaah haji dan umroh. Penawaran itu dilakukan dalam forum bisnis matching yang digelar Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah. Dalam kesempatan tersebut, importir mencicipi langsung nasi dari beras Indonesia dan memberikan respon positif. Menilai teksturnya pulen, aromanya baik, serta sesuai dengan selera pasar setempat. Direktur Utama Bulog Ahmad Riza Ramdhani menyebut antusiasme ini sebagai sinyal kuat peluang ekspor ke Mekah, Madinah, dan Jeddah. Langkah ini sejalan dengan target pemerintah untuk memulai ekspor beras premium ke Arab Saudi tahun ini. Dalam Rakortas Pangan disepakati pengiriman awal sebanyak 2.280 ton pada pekan ketiga Februari 2026 guna memenuhi kebutuhan konsumsi jemaah haji sekaligus membuka jalan masuk ke rantai pasok haji dan umroh. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, program MBG tak hanya berdampak pada peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menggeliatkan sektor ekonomi. Salah satu efeknya terlihat dari lonjakan penjualan sepeda motor yang mencapai 4,9 juta unit sepanjang 2025. Program makan bergizi gratis tidak hanya menjadi program sosial, tetapi juga mulai menunjukkan efek ekonomi yang signifikan. Kebijakan ini memunculkan pergerakan baru di sejumlah sektor usaha, seiring meningkatnya aktivitas distribusi dan operasional di berbagai daerah. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyebut dampak tersebut terlihat dari lonjakan penjualan kendaraan bermotor sepanjang 2025. Dalam Forum Indonesia Economic Outlook di Jakarta pada 13 Februari, Dadan mengungkapkan data dari salah satu agen tunggal pemegang merek yang mencatat penjualan sepeda motor mencapai 4,9 juta unit pada 2025. Peningkatan ini berkaitan dengan bertumbuhnya satuan pelayanan pemenuhan gizi di berbagai wilayah, serta naiknya daya beli pegawai SPPG. Selain sepeda motor, permintaan mobil untuk kebutuhan operasional juga mengalami kenaikan. Ternyata program makan bergizi gratis tidak hanya menyasar produk-produk pertanian untuk menjadi bahan baku, tapi juga berdampak terhadap ekonomi lain. Ternyata dari data AHM, satu slide sebelumnya, kita melihat angka penjualan motor mencapai 4,9 juta tahun 2025 dan ini terdongkrak oleh program MBG. Kenapa? Karena saya dapat laporan di SPPG itu pegawainya sekarang 60% beli motor. Jadi kalau ada 50 orang, kali 60% artinya 30 orang beli motor sehingga motornya naik. Kemudian juga berdampak terhadap salah satu merek mobil yang sedang beredar di masyarakat dan itu populer, yang selama ini mungkin tidak laku karena satu SPPG butuh 2 mobil. Kalau sekarang sudah ada 23.000 SPPG, itu artinya dibutuhkan 46.000 mobil jenis itu, dan sekarang termasuk mobil yang sulit dicari. Efek berantai MBG turut terasa di sektor pertanian dan pangan. Petani hidroponik mencatat lonjakan omset hingga 2 kali lipat. Sementara peternak di Boyolali dan Bandung mulai memperluas produksi susu pasteurisasi serta membangun fasilitas penyimpanan dingin. Pelaku usaha kecil seperti produsen tahu yang sebelumnya tertekan kini kembali bangkit seiring meningkatnya permintaan pasar. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menpora sampaikan pesan Presiden ke atlet Paralimpik. Informasinya usai jeda berikut ini.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Masyarakat lintas etnis memadati Pasar Imlek Semawis kawasan Pecenang Kota Semarang pada Sabtu malam 14 Februari 2026 saat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hadir dalam acara tersebut. Wapres juga menyampaikan apresiasinya atas tradisi yang dinilai mampu menggerakkan ekonomi rakyat sekaligus merawat kebinekaan. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka turut hadir untuk memeriahkan suasana Pasar Imlek Semawis di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu malam 14 Februari 2026. Kehadiran Wapres disambut antusias masyarakat dan turut menyapa para pengunjung dan pedagang yang memadati area Pasar Imlek Semawis yang setiap tahun menjadi salah satu ikon perayaan Imlek di Kota Semarang. Wapres menyampaikan bahwa pentingnya merawat tradisi sebagai identitas kebudayaan bangsa yang harus terus dijaga dan diwariskan kepada generasi penerus. Ia pun mengungkapkan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini secara rutin yang memberikan dampak positif bagi penguatan ekonomi warga serta menjadi wujud nyata hidupnya toleransi dan kebersamaan di tengah masyarakat. Hal tersebut terlihat dari keberagaman latar belakang pengunjung dan pedagang yang berpartisipasi dalam Pasar Semawis. Dengan keberlanjutan tradisi seperti Pasar Imlek Semawis, diharapkan nilai-nilai toleransi, kebersamaan serta semangat persatuan dalam keberagaman dapat terus terpelihara dan diwariskan secara berkelanjutan kepada generasi penerus bangsa. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga meninjau kesiapan perayaan Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili di Klenteng Sampokong, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 14 Februari 2026. Peninjauan ini juga sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga persatuan dan harmoni kebangsaan. Menjelang puncak perayaan Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Klenteng Sampokong, Semarang pada Sabtu 14 Februari 2026. Kehadiran orang nomor 2 di Indonesia ini bertujuan memastikan kesiapan gelaran Imlek Vagansa Harmoni Nusantara 2026 yang menjadi ikon persatuan di Jawa Tengah. Wapres mengecek berbagai kesiapan teknis, mulai dari penataan kawasan, pemasangan lampion, hingga area utama perayaan. Ia pun juga menyaksikan pertunjukan barongsai yang menjadi atraksi khas Imlek. Pengelola Yayasan Kelenteng Agung Sampokong, Liadi, menyampaikan rasa terima kasihnya atas kunjungan Wapres untuk melihat persiapan perayaan Imlek. Ia menambahkan bahwa Wapres turut mengapresiasi kesiapan perayaan yang dilakukan pengelola, termasuk pelestarian nilai sejarah kawasan tersebut. Dalam agenda tersebut, Mas Wapres, Mas Gibran berkenan hadir untuk meninjau langsung persiapan kami. Nah, itu Mas Wapres juga mengapresiasi bahwa kita mempersiapkan, dan Mas Wapres lihat sendiri bagaimana banyaknya lampion yang kita siapkan, kemudian cagar budayanya apa, dan bahkan tadi ada gedung yang mangkrak, Mas Wapres mengatakan siap membantu. Wah, itu luar biasa sekali bagi kami. Ya, seorang wakil presiden mau datang ke sini dan mau membantu di tengah-tengah kesulitan kami, itu luar biasa buat kami. Kami ucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya untuk pemerintah Kota Semarang, pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang sudah membantu proses sehingga beliau bisa hadir di sini, dan juga untuk beliaunya sendiri yang berkenan hadir menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukan beliau. Dengan jadwal beliau yang padat masih berkenan hadir. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, perayaan Imlek tahun 2026 ini berbeda jika biasanya barongsai tampil di panggung terbuka. Kali ini atraksi tradisional itu hadir di bawah permukaan air. SeaWorld Ancol juga menghadirkan pengalaman Imlek yang tak biasa bagi pengunjung. Dan berikut adalah informasi dari jurnalis Simpo TV Jana Nabila dan juru kamera Mutia Anggiani. Gongsi Facai, halo pemirsa Simpo TV. Momen Tahun Baru Imlek ini selalu identik dengan dentuman, tamburan, kemudian juga gerakan lincah dari barongsai. Dan tentunya ini juga tidak lupa dengan nuansa merah dan juga emas yang memiliki arti membawa harapan dan juga keuntungan. Nah, di Imlek tahun 2026 ini memang
sangat berbeda, di mana ini dihadirkan pengalaman yang cukup berbeda, yakni bisa dinikmati oleh masyarakat di sekitar Jakarta maupun di wilayah di luar Jakarta ataupun Jabodetabek. Nah, di SeaWorld Ancol ini menghadirkan pertunjukan barongsai underwater, di mana ini sebuah atraksi unik yang tentunya ini memadukan seni tradisional dengan tradisional Tionghoa dengan keindahan dari dunia bawah laut. Dan tadi kita juga bisa melihat bahwa barongsai underwater ini memang ditampilkan untuk para pengunjung yang hadir ke SeaWorld Ancol, di mana biasanya kalau barongsai ini tampil kita bisa melihat di pertunjukan ataupun di panggung mall. Namun kali ini di SeaWorld ini menghadirkan pertunjukan barongsai di underwater, di mana untuk pertunjukan kali ini hanya digelar selama 4 hari, yakni pada tanggal 14 hingga 17 Februari 2026 dengan 2 sesi, yakni pada sesi pertama pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat dan di sesi kedua pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Dan dapat saya sampaikan juga kepada pemirsa Sinpo TV bahwa barongsai underwater ini ditunjukkan di akuarium raksasa di SeaWorld Ancol dengan memiliki kedalaman 7 meter. Nah, daripada penasaran pemirsa Sinpo TV, saya akan mengajak pemirsa Sinpo TV untuk berbincang lebih lanjut mengenai barongsai underwater dengan tim penyelam dari barongsai underwater di SeaWorld Ancol, Jakarta. Halo, selamat siang Mas. Selalu, selamat siang Kak. Mas, bisa perkenalkan gak nih namanya siapa nih Mas? Nama saya Fahri Haryansyah dari SeaWorld Ancol. Mas, tadi kan kita juga sudah melihat ya penampilan ataupun pertunjukan dari barongsai underwater ini. Bisa dijelaskan gak sih ini persiapan yang memang harus dilakukan untuk tampil di kedalaman 7 meter ini? Jadi untuk barongsai underwater ini kita hampir setiap tahun sudah melakukannya. Untuk kegiatan-kegiatan ini kita harus persiapan di 1 minggu sebelum hari H. Dan untuk kesulitan-kesulitan yang kita mengalami itu seperti kayak membangun komunikasi dan kekompakan antar tim, antara underwater dengan talent yang ada di depan ya. Itu membangun chemistry ataupun kekompakannya itu sangat sulit. Untuk buoyancy dan pernafasan, untuk dari teman-teman penyelam bisa kita lihat dengan berjalan dengan lancar, dengan aman. Oke. Mas, kalau misalkan tadi kan ada persiapan yang harus dilakukan H-7, H-1 begitu ya. Nah, kemudian ada nggak sih tantangan terbesar yang tentunya ini saat menari di dalam air ini dibandingkan darat kan tidak ada tekanan ataupun tantangan gitu ya. Nah, kalau di tantangan di laut ada nggak sih Mas? Untuk tantangan yang di dalam air ini seperti kayak mengatur pernapasan dan buoyancy. Untuk membangun kekompakan juga sangat kita perhatikan lebih ini sama teman-teman, antara kepala dengan ekor harus kompak dengan mengayun dengan sama-sama untuk membangun agar pergerakannya itu lebih mudah. Mas, ini bisa dijelaskan nggak nih? Ini pemirsa Sinpo TV dapat saya sampaikan juga, ini di depan saya atau di samping saya ada alat untuk menyelam ya. Ini bisa dijelaskan nggak sih ini alat penyelamnya gitu Mas? Untuk alat penyelamnya ini kurang lebih hingga 15 kilo sampai ya kurang lebih 15 kilo untuk tabung penuh. Berarti ini artinya untuk membantu penyelaman di bawah laut gitu ya. Oke, Mas, berapa lama sih latihan yang memang benar-benar harus dibutuhkan untuk menyelaraskan koreografi dari tim keseluruhan ini nih Mas? Untuk persiapan antara di barongsai di underwater dengan talent yang ada di depan, kita memerlukan waktu 7 hari ya Kak, untuk membangun chemistry ataupun kekompakan benar-benar kompak agar menyajikan untuk pengunjung agar terlihat lebih menarik. Berarti ada teknik khusus begitu ya? Ada teknik khususnya untuk diver di sini udah berlisensi juga, untuk buoyancy-nya aman, pernapasannya aman. Oke, baik, terima kasih ya Mas. Sama-sama Kak. Nah, pemirsa Sinpo TV, itulah tadi kami berbincang dengan tim dari penyelam barongsai underwater, di mana memang tadi dikatakan bahwa membutuhkan lisensi penyelam ataupun teknik khusus dan tidak sembarangan orang ini bisa melakukan penyelaman ataupun melakukan koreografi dengan sangat kompak dengan kedalaman 7 meter, dan memang tentunya
Melalui konsep inovatif ini, SeaWorld Ancol tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga memperkaya perayaan Imlek dengan sentuhan edukasi dan juga kreativitas. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Jakarta, Jihan Nabila dan juga juru kamera Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, jelang perayaan Imlek 2577 Kongzili, warga keturunan Tionghoa di kota Cirebon, Jawa Barat menggelar cuci rupang dewa-dewi di Vihara Dewi Welas Asih. Tentunya pembersihan rupang sebagai bentuk penghormatan kepada para dewa sekaligus rasa syukur menyambut Imlek Tahun Kuda Api. Vihara Dewi Welas Asih Kota Cirebon bersolek menyambut perayaan Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili. Warga keturunan Tionghoa pun tengah disibukkan dengan pembersihan cuci rupang dewa-dewi di 19 altar persembahyangan. Cuci rupang ini sebagai bentuk penghormatan kepada dewa-dewi dan simbol rasa syukur menyambut Imlek dengan sio Tahun Kuda Api. Pengurus Vihara Dewi Welas Asih, Romo Jinawi mengatakan, cuci rupang ini menjadi agenda tahunan menjelang perayaan Imlek. Memiliki makna membersihkan diri, serta menghantarkan dewa ke langit untuk melaporkan perilaku manusia di bumi. Ini umat Buddha di Vihara Dewi Welas Asih mengadakan kerja bakti untuk bersih-bersih rupang para dewa-dewi yang ada di Vihara Dewi Welas Asih ini menjelang tahun baru Imlek. Tahun sekali kita bikin acara bersih-bersih. Ada berapa patung dewa yang dibersihkan? Ya banyak ya, banyak. Ada altarnya ada 19, rupangnya banyak juga sih. Jadi semua dibersihkan. Apa sih maknanya sendiri pembersihan rupang? Pembersihan itu pertama penghormatan. Kedua, kita telah punya keyakinan bahwa semua kebaikan itu dengan cara bersih-bersih itu akan membawa berkah, kebahagiaan, ketentraman, kedamaian, dan lancar segalanya. Rupang dewa-dewi yang sudah dibersihkan ini nantinya digunakan dalam prosesi persembahyangan umat Buddha pada puncak perayaan Tahun Baru Imlek yang jatuh pada tanggal 16 Februari 2026. Dari Cirebon, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto kepada para atlet yang juga sedang mempersiapkan diri tampil di Asian Para Games 2026. Saat melakukan kunjungan ke Paralympic Training Center Indonesia di Desa Delingan, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Pada Sabtu siang 14 Februari 2026, Erick Thohir mengunjungi Paralympic Training Center Indonesia untuk meninjau latihan para atlet di arena akuatik, anggar, bulu tangkis, angkat berat, tenis meja, menembak, dan boccia. Dalam kunjungannya, Menteri Erick menyampaikan bahwa atlet dan olahraga merupakan duta bangsa dan mencerminkan kedikdayaan bangsa sesuai pesan dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, Erick juga melihat kelengkapan peralatan pendukung di Sasana Kebugaran, yang juga menjadi tempat pengembangan sport science dan tempat berlatih atlet balap sepeda, serta kamar di asrama, tempat atlet menginap, didampingi Ketua Umum NPC Indonesia, Sandy Marbun, dan jajaran pengurus. Kami juga dari Kemenpora, tadi saya sudah sampaikan, sangat apresiasi ya kepada NPC, para atlet, Chief Division, pelatih, dengan prestasi yang sudah digapai, 135 emas, tentunya apresiasi ini tidak hanya ucapan terima kasih. Ya, kita akan mendorong, mengharapkan segeranya ada keputusan ya supaya tadi apresiasi yang diberikan dari pemerintah ini bisa mulai menjadi tabungan buat masa depan tentu para atlet.
rasa kasih sama Barcelona, biar hati yang bicara. Terlihat pula kesempatan ini digunakan Menpora untuk berbincang dan memotivasi para atlet, serta ikut mencoba tenis meja dan boccia. Pujian juga diberikan Menpora untuk fasilitas PTC yang canggih, lengkap, dan bertaraf internasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, TNI Angkatan Udara menggelar kejuaraan nasional tenis Castle Cup Open 2026 di lapangan tenis Jatayu Mabes TNI AU. Kejuaraan ini juga digelar untuk memperkuat pembinaan dan juga meningkatkan daya saing atlet tenis nasional. Kejuaraan nasional tenis Castle Cup Open 2026 kembali digelar di lapangan tenis Jatayu Mabes TNI AU. Turnamen ini menjadi bagian dari komitmen TNI Angkatan Udara dalam mendukung pembinaan atlet tenis nasional agar lebih kompetitif. Pada penyelenggaraan tahun kedua, kejuaraan dilaksanakan sesuai standar Persatuan Lawn Tenis Indonesia dan terintegrasi dengan sistem universal tenis rating. Dengan sistem tersebut, setiap pertandingan tercatat secara objektif dan menjadi bagian dari pengukuran perkembangan performa atlet di tingkat internasional. Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono, menyebut kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, namun juga wadah pembentukan karakter dan mental juara. Melalui pembinaan yang berkelanjutan, diharapkan atlet tenis Indonesia mampu bersaing dan mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Kejuaraan nasional ini memiliki makna yang istimewa karena kita laksanakan dalam rangka menyambut hari ulang tahun pengabdian TNI Angkatan Udara ke-80 yang akan diselenggarakan nanti pada tanggal 9 April. Semangat 8 dekade pengabdian tersebut juga kita wujudkan melalui kualitas penyelenggaraan turnamen ini. Pada tahun kedua pelaksanaannya, Castle Cup terus kita gelar secara konsisten dengan standar yang tinggi, yaitu sebagai turnamen diakui PLT dan terintegrasi dalam sistem universal tennis rating. Standar ini menjadi jaminan kualitas dalam pembinaan prestasi atlet tenis tanah air. Dengan pengakuan tersebut, setiap peringkat, perjuangan, dan kemenangan yang diraih para atlet di lapangan ini memiliki nilai yang diakui baik di tingkat nasional maupun. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, keputusan NTT menjadi tuan rumah PON ke-22 dipastikan tetap berjalan setelah sebelumnya terdapat ketidakpastian. Hal ini ditegaskan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades yang juga menyatakan setidaknya ada 20 cabang olahraga yang akan dilaksanakan di NTT. Menjadi tuan rumah ajang Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 pada tahun 2028 mendatang, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades ditemui di Bilangan Menteng, Jakarta Pusat menyampaikan perkembangan yang telah dilakukan untuk mempersiapkan diri menjadi tuan rumah. Persiapan yang tengah digencarkan salah satunya adalah merenovasi venue-venue yang sudah dimiliki sebelumnya agar memenuhi standar internasional. Emmanuel menyatakan setidaknya NTT akan menjadi tuan rumah 20 cabang olahraga dengan 30 cabang olahraga lainnya akan dilaksanakan di NTB. Melalui Pekan Olahraga Nasional ini, NTT fokus pada 5 sukses yang telah ditargetkan, yaitu sukses penyelenggaraan, prestasi, administrasi, ekonomi, dan sukses pariwisata. Ya, ini malam puncak hari ulang tahun ke-1 Aputsi sekaligus menutup kegiatan rangkaian Rakernas 2026 yang kita sudah selenggarakan sekitar 3 hari. Hasil dari Rakernas itu sendiri kita menyepakati bahwa kita menargetkan seluruh infrastruktur Aputsi dari Sabang sampai Merauke harus sudah terbentuk masini itu dalam 2 bulan ke depan. Kemudian yang kedua, kita ingin membangun legalisasi pada seluruh kader anggota yang belum legal, itu bisa kita dorong memiliki legal standing. Yang ketiga, kemudian teman-teman mendapatkan akses pembiayaan dan juga mendapatkan akses pasar. Karena sekarang kita fokus pada sisi komoditi dan kita sedang mengembangkan aspek produk, pembiayaan, dan pasar, maka ini diintegrasikan melalui ekosistem yang bernama Nuskop atau Nusantara Incorporated, di mana nanti seluruh anggota Aputsi di seluruh Indonesia itu yang memiliki produk komoditi atau hasil komoditi tersebut bisa dibawa ke jaringan kami, lalu kami jual, kami beli, dan kami bawa ke pasar internasional, sehingga ruang-ruang harga ataupun margin yang didapatkan oleh teman-teman di Aputsi
jauh lebih affordable ketimbang dia jual selain dengan kami. Sehingga harapannya model bisnis ini menjadi closed loop dan sustainability atau keberlangsungan dan keberlanjutan bagi para pelaku usaha desa di seluruh Indonesia bisa terus continue ke depannya. Nantinya lokasi PON akan menyebar di berbagai kabupaten kota NTT sehingga PON ini dapat menjadi dorongan promosi pariwisata NTT dan membuat roda ekonomi berputar. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Asosiasi Pelaku Usaha Desa Seluruh Indonesia ataupun APUDSI menargetkan penguatan ekonomi desa dari Sabang sampai Merauke melalui pembentukan infrastruktur usaha, legalisasi akses pembiayaan hingga akses pasar nasional dan juga internasional, sekaligus menjaga kestabilan harga komoditi desa. APUDSI menargetkan dalam 2 bulan ke depan, seluruh infrastruktur organisasi usaha desa telah terbentuk secara menyeluruh. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat perputaran ekonomi desa serta memberikan kepastian usaha bagi pelaku ekonomi di perdesaan. Seluruh anggota APUDSI yang belum memiliki legal standing akan didorong untuk memiliki legalitas usaha. Legalisasi dinilai penting agar pelaku usaha desa dapat mengakses pembiayaan formal dan pasar yang lebih luas. Seluruh program terintegrasi melalui ekosistem Nusantara Incorporate atau Nurkop. Melalui ekosistem ini, hasil komoditi desa dihimpun, dibeli, dan dipasarkan secara terintegrasi ke pasar nasional hingga internasional. Model bisnis ini dinilai mampu memangkas rantai distribusi dan menghilangkan praktik permainan harga oleh tengkulak, sehingga pelaku usaha desa mendapatkan harga yang lebih adil dan stabil. Untuk menjaga kestabilan harga, APUDSI menargetkan dalam 1 tahun ke depan memiliki indeks harga komoditi sendiri. Sektor prioritas yang dikembangkan meliputi komoditi unggulan desa seperti kopi, kakao, cengkeh, tembakau, kopra, dan vanili yang dinilai memiliki nilai tambah ekonomi dan daya saing tinggi. APUDSI menegaskan penguatan ekonomi desa menjadi kunci pertumbuhan ekonomi nasional karena perputaran ekonomi desa akan berkontribusi terhadap PADES, PDRB daerah hingga PDB nasional. Ini malam puncak hari ulang tahun ke-1 APUDSI sekaligus menutup kegiatan rangkaian Rakernas 2026 yang kita sudah selenggarakan sekitar 3 hari. Hasil dari Rakernas itu sendiri kita menyepakati bahwa kita menargetkan seluruh infrastruktur APUDSI dari Sabang sampai Merauke yang harus sudah terbentuk maksimum itu dalam 2 bulan ke depan. Dan yang kedua, kita ingin membangun legalisasi pada seluruh kader anggota yang belum legal, itu bisa kita dorong memiliki legal standing. Yang ketiga, kemudian teman-teman mendapatkan akses pembiayaan dan juga mendapatkan akses pasar. Karena sekarang kita fokus pada sisi komoditi dan kita sedang mengembangkan aspek produk, pembiayaan dan pasar, maka ini diintegrasikan melalui ekosistem yang bernama Nusantara atau Nusantara Incorporated, di mana nanti seluruh anggota APUDSI di seluruh Indonesia itu yang memiliki produk komoditi atau hasil komoditi tersebut bisa dibawa ke jaringan kami, lalu kami jual, kami beli dan kami bawa ke pasar internasional, sehingga ruang-ruang harga ataupun margin yang didapatkan oleh teman-teman di APUDSI jauh lebih affordable ketimbang dia jual selain dengan kami. Sehingga harapannya model bisnis ini menjadi closed loop dan sustainability atau keberlangsungan dan keberlanjutan bagi para pelaku usaha desa di seluruh Indonesia bisa terus continue ke depannya. Dan hasil yang terakhir adalah kami menyepakati bahwa membangun ketahanan pangan, membangun ketahanan ekonomi di desa melalui APUDSI sudah bukan pilihan tapi mandatoris. Sehingga kewajiban tersebut harus dilakukan dan harus dikerjakan oleh seluruh kader APUDSI yang ada dari Sabang sampai Merauke ke depannya. APUDSI berkomitmen berkolaborasi dengan pemerintah daerah hingga pemerintah desa untuk membangun ekosistem ekonomi desa yang mandiri, stabil, dan berkelanjutan sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi nasional dari desa. Dari Jakarta, Nanditio, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kurang dari sepekan menjelang puasa Ramadan, tradisi munggahan ziarah bagi keluarga yang sudah meninggal dilakukan para warga di berbagai TPU di Jakarta. Di TPU Kawi-Kawi, Johar Baru, Jakarta Pusat, ratusan peziarah mendatangi TPU yang juga membuat para pedagang bunga mengalami peningkatan penjualan. Tradisi munggahan ziarah jelang pelaksanaan bulan puasa Ramadan dilakukan para warga di akhir pekan terakhir. Di TPU Kawi-Kawi, Johar Baru, Jakarta Pusat, sejak Sabtu pagi, ratusan warga silih berganti mendatangi TPU untuk melakukan doa kepada keluarga yang sudah meninggal.
Ramainya pengunjung TPU membuat para pedagang bunga mengalami keuntungan daripada tahun lalu, di mana pada tahun ini warga yang datang jauh lebih ramai. Ini mengunjungi ziarah ke siapa, Bu? Ke kakek, ke nenek, sama ke itu tante. Keluarga. Setiap tahun, Bu? Iya. Baca Yasin, Pak, biasa doa gitu. Sama siapa aja, Bu? Sini? Sama ibu saya, sama ini, sama sepupu, sama anak-anak. Adanya ibu saya. Berarti satu keluarga, Bu, ya? Iya. Setiap tahun nih, Bu, ya? Setiap tahun. Dari mana, Bu? Saya dari Keramat Pulau, Pak. Udah berapa lama nih jaga? Kalau kembang mah kita udah pas pembukaan aja sih, Pak. Pembukaan aja. Ini jual apa aja? Kembang, air mawar. Udah mainnya aja nih parkir kita nih. Penjualan? Alhamdulillah, Pak. Kalau memang ini kan menjelang mau munggahan nih, mau puasa nih, kita kan paling orang pada makam nih, Pak. Ada lah, Pak. Berapa keuntungannya? Ya bisa 500 lah per hari lah. Dari Jakarta, Tio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, drone Rusia hantam rumah warga, 3 balita tewas. Informasinya usai jeda berikut ini. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Malam dan kita lanjutkan informasinya. Serangan mematikan drone Rusia kembali menelan korban sipil di Ukraina. Sebuah rumah di wilayah Kharkiv hancur diterjang drone menyebabkan seorang ayah dan 3 anak kecil tewas. Sang ibu yang juga sedang hamil berhasil selamat meski terluka. Serangan drone Rusia menghantam sebuah rumah di kota Bohodukhiv, wilayah Kharkiv, Ukraina Timur Laut pada Rabu dini hari. Rumah batu bata itu hancur total dan terbakar, menimbun satu keluarga di bawah reruntuhan. Seorang ayah berusia 34 tahun tewas bersama 3 anaknya, 2 anak kembar laki-laki usia 2 tahun, dan seorang bayi perempuan usia 1 tahun menjadi korban. Tugas berhasil menyelamatkan sang ibu dalam kondisi hidup meski mengalami luka bakar ringan. Pihak keamanan menyebut drone yang digunakan adalah Geran 2 versi Rusia dari drone Shahid buatan Iran. Wali kota Bohodukhiv menetapkan 3 hari masa berkabung dan menyebut tragedi ini sebagai kehilangan masa depan kota. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan serangan semacam ini dapat merusak upaya diplomasi antara kedua belah pihak dan menegaskan perlunya tekanan lebih kuat terhadap Rusia. Sementara itu, serangan drone juga dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah lain di Ukraina, menambah panjang daftar korban sipil dalam perang yang sudah berlangsung hampir 4 tahun tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang ayah di Gaza terus berusaha mencari sisa jasad istri dan anak-anaknya di antara puing-puing gedung tempat mereka tinggal yang hancur akibat serangan udara Israel 2 tahun yang lalu. Pria yang bernama Mahmud Hamad kehilangan istrinya yang sedang hamil 9 bulan serta kelima anak mereka saat serangan menghantam gedung tempat tinggal mereka di lingkungan Sabra, Gaza City. Sebagian besar korban masih tertimbun di bawah reruntuhan dan selama perang evakuasi nyaris mustahil dilakukan. Setelah pulih dari luka-luka pasca serangan, Hamad kembali ke puing rumahnya dan mulai menggali sendiri karena tim penyelamat tidak memiliki peralatan berat untuk membersihkan reruntuhan. Selama berbulan-bulan, ia mengumpulkan fragmen tulang kecil termasuk yang diduga milik bayi perempuannya yang belum sempat lahir. Kementerian Kesehatan Gaza memperkirakan sekitar 8.000 orang masih terkubur di bawah puing-puing bangunan yang hancur sejak gencatan senjata Oktober lalu. Upaya pengangkatan jenazah meningkat, namun masih terhambat kurangnya alat berat pendukung dikarenakan pembatasan yang dilakukan. PBB menyebut lebih dari 80% bangunan di Gaza rusak atau hancur, meninggalkan puluhan juta ton puing-puing bangunan. Bagi Hamad, menemukan keluarganya adalah satu-satunya cara untuk menutup luka dan memberikan pemakaman yang pantas bagi keluarganya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, otoritas keamanan Kanada mengidentifikasi pelaku penembakan mematikan di sebuah sekolah yang berada dalam wilayah terpencil British Columbia sebagai remaja perempuan berusia 18 tahun. Serangan ini menewaskan 8 orang dan melukai lebih dari 25 orang lainnya. Polisi menyebut tersangka yang teridentifikasi bernama Jesse van Rootselaar ditemukan tewas dengan luka tembak yang diduga akibat bunuh diri.
setelah menyerang sekolah menengah di kota kecil Tumbler Ridge. Sebelum menyerang sekolah, pelaku diduga terlebih dahulu membunuh ibunya dan saudara tirinya di rumah keluarganya sendiri. Polisi menyatakan pelaku memiliki riwayat kontak dengan petugas terkait masalah kesehatan mental. Sejumlah korban tewas termasuk seorang guru berusia 39 tahun dan 5 siswa berusia 12 hingga 13 tahun. Sebagian korban ditemukan di perpustakaan sekolah, tempat para siswa berlindung saat kejadian serangan tersebut. Perdana Menteri Kanada Mark Carney menyerukan bela sungkawa nasional dan memerintahkan bendera di gedung pemerintah dikibarkan setengah tiang selama 7 hari masa berkabung. Penembakan ini menjadi serangan paling mematikan di Kanada sejak tragedi Nova Scotia tahun 2020. Sekolah di daerah itu ditutup untuk sementara dan komunitas setempat menggelar doa serta membangun memorial untuk mengenang para korban. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Di sisi lain, pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendesak Iran untuk segera mencapai kesepakatan dengan Washington. Trump menyatakan kesepakatan diperlukan untuk menghindari hasil yang ia sebut akan menjadi traumatis. Pernyataan ini juga disampaikannya setelah pertemuan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Presiden Donald Trump pada Rabu menegaskan bahwa Amerika Serikat harus membuat kesepakatan dengan Iran. Trump menyebut Iran perlu bertindak cepat agar tidak menghadapi konsekuensi berat yang bisa menimbulkan dampak traumatis. Pernyataan itu muncul di tengah meningkatnya ketegangan Washington dan Tehran terkait program nuklir Iran. Negara-negara Barat selama ini menilai Tehran terus memperluas aktivitas pengayaan uranium yang dikhawatirkan dapat mengarah pada pengembangan senjata nuklir. Situasi ini memicu meningkatnya kewaspadaan internasional dan menambah tekanan diplomatik terhadap Iran. Trump juga mengungkapkan, ia telah melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dalam pertemuan tersebut, Trump menyebut Netanyahu memahami bahwa keputusan akhir dalam negosiasi dengan Iran berada di tangan Presiden Amerika Serikat. Trump menegaskan, Washington akan menentukan langkah selanjutnya demi mencegah eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah tersebut. Tekanan diplomasi ini diperkirakan akan terus meningkat di tengah upaya Amerika Serikat menahan pengaruh Iran di Timur Tengah, terutama dalam dinamika keamanan regional yang melibatkan Israel dan sekutu-sekutu Amerika Serikat. Sementara itu, komunitas internasional terus mendorong solusi damai melalui jalur negosiasi untuk mencegah konfrontasi militer lebih luas yang dapat mengguncang stabilitas global. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, survei terbaru April menunjukkan sebagian besar warga Amerika menilai kebijakan Presiden Donald Trump terlalu jauh dalam mengerahkan agen imigrasi federal ke kota-kota besar. Kelompok pemilih independen pun juga kini semakin tidak nyaman dengan taktik penindakan yang dinilai terlalu agresif. Berdasarkan survei yang dilakukan, 60% warga di Amerika Serikat menyatakan Trump telah melampaui batas dengan mengirim agen imigrasi federal untuk melakukan operasi di berbagai kota-kota. Hasil survei Epinorth ini menunjukkan bahwa pendekatan Presiden Trump dalam isu imigrasi mulai menimbulkan kegelisahan di kalangan pemilih netral. Dalam laporan tersebut, sekitar 6 dari 10 pemilih independen menilai penggunaan agen federal dalam penertiban dan protes publik terlalu berlebihan. Sementara di sisi lain, dukungan terhadap Trump di isu imigrasi di kalangan independen turun tajam dari 37% pada Maret tahun lalu menjadi 23% dalam survei terbaru. Operasi penindak imigrasi di Minneapolis menjadi sorotan utama ketika ribuan agen bersenjata diturunkan untuk menangkap para imigran tanpa dokumen resmi. Operasi itu juga diwarnai bentrokan dengan demonstran dan menyisakan korban jiwa, termasuk 2 warga negara Amerika yang tewas akibat bentrokan tersebut. Meski basis pendukung Partai Republikan masih sangat mendukung langkah Trump ini, survei menunjukkan keunggulan Partai Republikan dalam isu imigrasi kini menyempit. Hanya 3 dari 10 warga Amerika Serikat percaya Republikan lebih mampu menangani imigrasi, dengan angka yang hampir sama untuk Partai Demokrat. Pengamat menilai, pergeseran sikap pemilih independen ini dapat menjadi sinyal peringatan bagi Trump dan Partai Republikan menjelang musim pemilu paruh waktu yang semakin dekat. Karena taktik penegakan imigrasi dinilai semakin menjadi titik sensitif dalam polarisasi politik Amerika Serikat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menolak meminta maaf setelah mengunggah video yang bernada rasis yang menggambarkan Barack dan Michelle Obama sebagai primata. Meski postingan itu telah dihapus, kecaman masih terus menghampiri Presiden Amerika Serikat.
Presiden Donald Trump kembali menegaskan ia tidak akan meminta maaf atas video rasis yang diunggahnya di akun media sosial. Video kontroversi tersebut menampilkan mantan Presiden Barack Obama dan istrinya Michelle Obama yang digambarkan sebagai primata di hutan. Trump juga menyampaikan pernyataan itu kepada wartawan saat dalam perjalanan menuju Florida pada Jumat. Ia menegaskan, "Saya tidak melakukan kesalahan," dan menolak menganggap unggahan tersebut sebagai keliruan pribadi. Postingan itu sempat dipertahankan oleh pihak Gedung Putih, sebelum pada akhirnya dihapus setelah reaksi keras publik dan kecaman yang semakin meluas dari berbagai kalangan pejabat Amerika Serikat. Insiden ini menambah panjang daftar kontroversi yang terus melekat pada retorika serta simbol-simbol rasial dalam pernyataan dan aksi politik Presiden Donald Trump. Peristiwa tersebut kembali memicu kemarahan dari berbagai kalangan, termasuk aktivis hak sipil dan tokoh partai oposisi, dan menegaskan bahwa isu ras dan polarisasi masih menjadi bayang-bayang kuat dalam dinamika kepresidenan Trump di tengah terbelahnya masyarakat Amerika Serikat saat ini. Menjelang kontestasi politik berikutnya, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pasca penangkapan Presiden Maduro, Amerika Serikat terus memperkuat peran di sektor minyak Venezuela setelah melonggarkan sanksi dan mendorong investasi asing. Menteri Energi Amerika Serikat Chris Wright melakukan kunjungan ke Caracas untuk menilai reformasi mendalam di industri migas negara tersebut. Menteri Energi Amerika Serikat Chris Wright tiba di Venezuela pada Rabu untuk menilai langsung kondisi industri minyak di negara itu. Wright bertemu Presiden sementara Delcy Rodriguez di Istana Miraflores, Caracas dalam kunjungan selama 3 hari. Kedatangan ini menegaskan pengaruh kuat Washington dalam upaya membangkitkan sektor energi Venezuela yang selama bertahun-tahun terpuruk. Kunjungan tersebut terjadi setelah pemerintah Donald Trump mulai melonggarkan sanksi terhadap Venezuela dan memberi ruang bagi perusahaan asing untuk beroperasi di negara tersebut. Pemerintah Venezuela juga baru saja mengesahkan undang-undang yang melonggarkan kebijakan produksi dan penjualan minyak bagi investor swasta, serta mengakhiri dominasi PDVSA. Wright menyebut reformasi ini sebagai langkah ke arah yang benar, namun belum sepenuhnya cukup untuk menarik investasi besar-besaran. Setelah pertemuannya dengan Presiden Venezuela, Wright dijadwalkan meninjau langsung lapangan minyak dan bertemu para eksekutif energi dalam upaya memperkuat agenda energi baru antara kedua negara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Senat Argentina memberikan persetujuan awal terhadap reformasi ketenagakerjaan kontroversial yang juga diusulkan oleh Presiden Javier Milei. Keputusan ini juga menjadi langkah penting dalam agenda ekonomi Milei yang juga meski disertai aksi protes besar dan bentrokan antara demonstran buruh dengan pihak keamanan di Buenos Aires, Argentina. Reformasi ini akhirnya disahkan setelah debat berkepanjangan selama lebih dari 13 jam di parlemen dengan hasil pemungutan suara 42 berbanding 30. Pemerintah menyebut aturan baru ini akan mempermudah terciptanya lapangan kerja formal di tengah melambatnya pertumbuhan di sektor swasta selama lebih dari 1 dekade. Di sisi lain, ribuan pekerja yang dimobilisasi oleh serikat buruh turun ke jalan-jalan untuk menolak reformasi yang dinilai mengurangi perlindungan terhadap tenaga kerja. Masa memblokir jalan utama menuju Kongres dan aksi berujung ricuh saat polisi berusaha membubarkan para demonstran dengan gas air mata serta meriam air. Pihak oposisi pemerintah menilai reformasi ini akan melemahkan hak buruh, termasuk soal aturan yang mengatur pesangon, jam lembur, serta cuti pekerja. Sementara Milei menuduh serikat buruh mempertahankan keuntungan lama dan menghambat modernisasi ekonomi Argentina. Meski Senat telah memberi persetujuan, RUU ini masih harus menghadapi ujian berikutnya di DPR bulan depan. Argentina sendiri tengah diawasi ketat oleh lembaga internasional dan investor global karena Milei berupaya melakukan perubahan besar dengan mereformasi aturan lama demi mengatasi krisis ekonomi kronis negara tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Partai Nasionalis Bangladesh atau BNP mengklaim kemenangan dalam pemilu nasional pertama sejak gelora protes besar 2024. Hasil ini menempatkan BNP di ambang membentuk pemerintahan baru dan juga berpotensi mengubah arah politik Bangladesh setelah bertahun-tahun persaingan tajam dan pemilu yang penuh sengketa. BNP menyatakan telah mengamankan cukup kursi untuk meraih mayoritas suara di parlemen.
Meski Komisi Pemilihan Umum Bangladesh belum merilis hasil akhir secara resmi, sejumlah media lokal melaporkan BNP telah melampaui ambang 151 kursi yang diperlukan untuk membentuk pemerintah sendiri. Pemilu ini menjadi pertama digelar sejak gerakan protes mahasiswa terjadi pada Juli 2024 yang berujung pada tumbangnya pemerintahan Perdana Menteri Sheikh Hasina. Banyak pihak menilai pemilu ini sebagai ujian besar untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap demokrasi di Bangladesh. BNP dipimpin oleh Tariq Rahman, tokoh berusia 60 tahun yang baru kembali ke Bangladesh pada Desember lalu. Setelah 17 tahun hidup dalam pengasingan di London, Rahman menyuruhkan para pendukungnya untuk tidak melakukan perayaan berlebihan dan sebaliknya mengajak untuk menggelar doa bersama. Sementara itu, aliansi 11 partai yang dipimpin Jamaat Islami muncul sebagai kekuatan oposisi utama dengan perolehan puluhan kursi. Namun, partai itu menyampaikan keberatan atas keterlambatan pengumuman dan hasil di sejumlah daerah yang dinilai tidak biasa. Pemilu berlangsung di bawah pengamanan ketat dengan tingkat partisipasi pemilih mencapai hampir 60%. Lebih dari 127 juta warga terdaftar sebagai pemilih, termasuk 5 juta pemilih pemula. Sejumlah negara turut menyampaikan ucapan selamat, termasuk Amerika Serikat dan China, yang menyebut kemenangan BNP sebagai momen bersejarah. India dan Pakistan juga mengatakan harapan untuk memperkuat hubungan bilateral dengan pemerintah baru yang terbentuk. Kemenangan BNP ini menandai babak baru di peta politik Bangladesh. Di tengah harapan publik akan adanya reformasi, serta kekhawatiran atas bangkitnya polarisasi dan kekerasan politik, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, 3 pelaku pencuri bahan batik 1,3 miliar ditangkap. Informasinya usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Gudang penyimpanan alat catering di Jalan Kebagusan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan terbakar dan tentunya kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Kobaran api dengan cepat membesar dan membakar bahan material di gudang penyimpanan alat catering di Jalan Kebagusan Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Tugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Gulkarmat Jakarta Selatan berjibaku memadamkan api agar api tidak merembet ke bangunan lainnya. Perwira Piket Sudin Gulkarmat Jakarta Selatan, Rikwanto, mengatakan dugaan sementara kebakaran berasal dari korsleting listrik yang menyambar ke bagian yang mudah terbakar. Bisa dijelaskan ini yang terbakar apa, Dan? Ini yang terbakar gudang peralatan catering yang berada di Jalan Kebagusan Raya, Kecamatan Pasar Minggu. Dugaan sementara apa, Pak? Dugaan sementara informasi dari warga karena yang terbakar dari posisi belakang, informasi saya lihat dari korsleting listrik. Pada saat kejadian sedang beraktivitas atau enggak, Sindan? Untuk karyawan tidak beraktivitas karena kejadian pada jam 4.57 setelah subuh. Untuk sumber air sendiri jauh atau enggak, Sindan? Untuk sumber air sini agak kendala karena agak jauh, berada di jalan depan gedung PKK yang arah sebelah timur Jalan Kebagusan. Berarti dalam keadaan kosong seperti ini? Dalam keadaan kosong gedungnya ini tidak ada penghuni. Ada penghuninya di atas semua, di kamar atas informasinya di atas. Selamat semua atau gimana, Dan? Informasi dari pemilik untuk penghuni karyawan selamat, tidak ada korban. Sebanyak 17 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan sejago merah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Guna mengungkap penyebab pasti kebakaran, kasus kebakaran ini ditangani Polsek Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, lantaran cekcok masalah parkir kendaraan di perumahan, seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan dianiaya tetangganya sendiri. Akibatnya korban mengalami luka bacok di punggung dan tangannya. Penganiayaan sadis terjadi di perumahan Pondok Indah Residence, Jalan Sukabangun 2, Kelurahan Sukabangun, Kecamatan Sukarami, Palembang.
Korban, Arif Wicaksono, mengalami luka bacok di bagian punggung serta tangan akibat cekcok masalah parkir kendaraan dengan tetangganya. Cekcok dipicu lantaran kendaraan korban yang diparkir di depan rumah ibu mertuanya menghalangi pintu masuk garasi milik pelaku. Korban dan pelaku kemudian terlibat cekcok. Usai pelaku menegur istri korban karena mobilnya menghalangi pintu masuk garasi pelaku. Pelaku yang tersulut emosi lalu membacok korban dengan parang di punggung dan tangannya. Warga sekitar yang mengetahui kejadian sempat melerai, namun aksi kala pelaku tidak terbendung. Dan saat ini korban mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Palembang. Penny Rizky Cintana, istri korban mengatakan saat pelaku mendatanginya, pelaku sembari marah dan meminta suaminya agar menemui pelaku. Pelaku berdalih kalau dia sudah membunyikan klakson lebih dari 10 kali agar kendaraan korban dipindahkan. Nah awalnya tuh kan aku kan habis dari luar Kak. Nah jam 4:30. Terus kan biasanya aku tuh pulang jam 5 ke rumah aku sendiri. Nah karena dari jam 4:30 itu ke jam 5 cuma setengah jam. Jadi aku sengaja parkirkan mobil aku tuh di depan rumah mama, di depan gerbang. Nah kan gerbangnya itu kan saat depan memang sama yang orang rumah si pelaku. Nah karena itu tuh cuma sebentar, nggak lama sih, yang pelaku si Abi ini kan datang pakai mobilnya. Nah katanya dia sudah ngelakson 10 kali, padahal nggak ada 10 kali. Mungkin dia ada ngelakson tapi nggak banyak atau 2 kali kan. Nah kita ini kan Kak di ruang tamu, kalau 10 kali kan nggak mungkin, aku tuh nggak dengar. Nah kami kan lagi sambil ngobrol-ngobrol, terus nggak lama si Abi sama istrinya itu turun mobil sambil teriak, "Woi, mobil kau tuh woi," besar Kak suaranya. Kami terkejut kan. Nah terus kami keluar nanyain, kenapa nggak bisa bilang pelan-pelan kayak gitu kan. Nah si Abi ini marah-marah sama istrinya sambil ngata-ngatain kami lah, ngata-ngatain bawa harta segala macam kan, bawa kayak gitu. Nah kata orang tua saya tuh, biasa aja Bi, pelan-pelan kan bisa, ngomongnya baik-baik. Kan saya tahu Kak, saya memang salah, parkirnya itu depan rumah mama. Mungkin menghalangi mobil dia masuk jalan, masuk gerbang dia kan. Nah maksudnya kan kita kan tetangga itu kan seseberangan, kan bisa ngomongnya itu kan pelan-pelan. "Bu, tolong mobilnya pecah mano," kan. Nah, jadi kan sudah selesai masalah yang tadi, aku WA suami kan, suami masih kerja posisinya. "Ini yang," kata aku, "ini orang depan masalahin masalah parkir," kata aku, "nanyain kamu," kayak gitu kan. "Mana suamimu?" kayak gitu, "suruh sini," kayak gitu. Nah jadi suami saya datanglah di depan gerbang yang rumah si Abi itu. Bilangnya, "Kenapa kamu cari aku?" kayak gitu kan. "Siapa kamu?" kata si istrinya. "Ini suaminya Penny," kata suami itu kan. Nah si Abi ini sudah ngamuk-ngamuk kayak gitu dari dalam. Nah kata suami saya itu dari dalam itu dia sudah bawa yang parang, betul, sudah bawa parang. Gak lama Pak RT datang sama ada tetangga kumpul lah di depan tengah-tengah antara rumah mama saya sama rumah si Abi. Abi datang lari keluar dari rumahnya, langsung bawa parang, langsung lari kayak gitu Kak. Jadi suami saya langsung lari ke sebelah kanan, terjatuh di arah bawah batang pokat. Terjatuh, disitulah dia bacok 2 kali. Saat ini korban masih menjalani perawatan secara intensif dan belum bisa melakukan aktivitas secara normal. Usai kejadian ini, pelaku melarikan diri dan sampai saat ini masih dalam pengejaran aparat kepolisian. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, nasib malang menimpa seorang ibu rumah tangga di Kecamatan Kopos, Serang, Banten. Korban tewas usai sepeda motor yang dikendarainya terjatuh akibat gagal menyalip dan bersenggolan dengan truk. Rekaman video amatir warga memperlihatkan pasca kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Cikande, Rangkas Bitung, tepatnya di Desa Gabus, Kecamatan Kopo, Serang, Banten. Seorang ibu rumah tangga asal Desa Junti tewas seketika usai terlindas ban truk. Insiden bermula saat truk box bernomor polisi B9386NEU melaju dari arah Cikande. Di saat bersamaan, motor korban berusaha mendahului, namun hilang kendali hingga menyenggol badan truk. Akibatnya, korban terjatuh ke sisi kanan dan masuk ke kolong truk hingga terlindas ban belakang. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi segera melakukan olah TKP dan mengevakuasi jenazah korban. Antara mobil dengan sepeda motor, yaitu hanya terjadi serempetan, namun untuk kronologis lebih jelasnya kami masih dalam penyelidikan. Untuk korban jiwa meninggal dunia. Kalau untuk kendara mobil box itu dari arah kemana? Dari arah Cikande menuju Jawilan. Kalau motor sendiri satu arah.
untuk imbauan ya agar berhati-hati di jalan, apalagi mengingat ini musim hujan, untuk lebih konsentrasi dan lebih memperhatikan situasi arus lalu lintas. Guna proses penyelidikan lebih lanjut, kedua kendaraan yang terlibat beserta sopir truk kini diamankan ke Mapolres Serang. Dari Serang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, sejumlah warga terlibat saling serang menggunakan parang di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Sekip Jaya, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan pada Jumat 13 Februari 2026. Diduga aksi saling serang ini rebutan akibat lahan parkir. Kalau kondisinya sudah parah, dia baru bakal Sejumlah warga dengan menggunakan sajam ini sempat viral di media sosial karena terekam salah satu kamera milik warga yang tengah memarkirkan kendaraan di lokasi kejadian. Pihak kepolisian Polsek Kemuning membenarkan adanya insiden ini. Namun saat didatangi lokasi tempat kejadian perkara, sejumlah pihak yang terlibat sudah tidak berada di lokasi. Dalam insiden ini, pihak kepolisian memastikan tidak ada korban dikarenakan saat kejadian berlangsung sempat dilerai oleh sejumlah warga. Baik, untuk video tersebut dapat kami jelaskan untuk peristiwanya ya tepatnya dari tanggal 13 Februari sekitar pukul 11.15. Setelah mengetahui peristiwa tersebut, ya untuk dari kami telah mendatangi TKP, melaksanakan pemeriksaan dan saksi-saksi bahwa benar ada kejadian tersebut. Atas pria tersebut ada yang terluka, Bang? Tadi belum tidak ada yang terluka ya, dan dari beberapa pihak tidak ada yang melaporkan dan kemudian mereka merespon terhadap kejadian tersebut. Untuk sementara ya yang kita dapatkan informasi di latar belakang ketersinggungan karena mereka saling kenal. Usai insiden ini viral di media sosial, lokasi tempat kejadian nampak sepi dari aktivitas. Bahkan sejumlah saksi mata menolak dimintai keterangan terkait insiden yang terjadi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, diduga akibat pengaruh minuman keras, dua kelompok pemuda di Kota Ambon, Maluku terlibat bentrok pada Minggu 15 Februari 2026. Massa saling serang menggunakan batu dan juga senjata tajam di kawasan pusat perbelanjaan Ambon Plaza. Parang itu. Bentrokan antar pemuda pecah di Jalan Samratulangi, kawasan Ambon Plaza, pada Minggu 15 Februari 2026 pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dua kelompok massa terlibat aksi saling serang menggunakan lemparan batu dan senjata tajam. Aparat kepolisian yang tiba di lokasi terpaksa melepaskan tembakan peringatan dan gas air mata untuk memecah konsentrasi massa. Sejumlah orang dilaporkan mengalami luka-luka akibat lemparan batu. Sentau sekitar jam berapa? Tapi baku lempar. Dong selain baku lempar, apa lagi bawa senjata lagi? Ada parang begitu. Sentau orang itu mau dipertikan sih itu. Berarti lalu panik juga. Kalau bapak tadi panik atau gimana? Tadi panik ya? Mencari tempat itu juga bisa tuh. Mau antar penumpang juga takut lah. Berapa banyak orang kan? Banyak juga tadi. Banyak, barang dari bawah dan dari atas lah. Oh, dari atas ya. Dua kelompok kan? Iya. Itu apa? Pemimpin apa? Mabuk atau gimana? Kurang tahu lah. Iya. Sekarang bagaimana su? Aman-aman sekarang? Iya, aman. Disentak kata aman juga sentak. Kericuhan diduga dipicu oleh pengaruh minuman keras saat sekelompok pemuda datang ke lokasi. Akibatnya, aktivitas perdagangan di pusat kota sempat lumpuh karena warga dan pedagang takut menjadi korban salah sasar. Ya, dong, kejadian nih. Karena tuh sudah jam 9, sementara katanya jam 6 ke jam 4 pagi. Jadi terlambat buka? Iya, saya buka terlambat. Jadi terlambat buka ya? Iya. Jam 10 tadi, saya nggak ada apa-apa nih. Kenapa dipaksa saya? Minggu siang, situasi di lokasi mulai kondusif serta dilakukan pembersihan sisa material batu di jalan raya. Guna antisipasi bentrokan susulan, puluhan personel kepolisian kini bersiaga di titik koordinat dan terus melakukan patroli intensif di sekitar kota Ambon. Dari Ambon, Maluku, jurnalis Info TV melaporkan.
Selain itu, pemirsa, 3 pelaku pencurian bahan batik senilai 1,3 miliar rupiah di pameran Inacraft Jakarta Convention Center GCC Senayan Jakarta Pusat akhirnya berhasil diringkus petugas reserse kriminal Polsek Metro Tanah Abang. Polisi harus mendobrak paksa pintu salah satu rumah saat melakukan penangkapan di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Upaya penangkapan yang dilakukan petugas Reskrim Polsek Metro Tanah Abang terhadap 3 pelaku pencurian bahan batik senilai 1,3 miliar rupiah diawali dari rumah GR di kawasan Kampung Sawah, Bekasi, Jawa Barat. Meski GR bukanlah salah satu pelaku, namun di dalam rumah ditemukan sejumlah barang bukti yang dititipkan para pelaku. Dari keterangan GR, polisi kemudian mengamankan 3 pelaku utama di 3 rumah berbeda. Salah satu rumah yang dihuni LD yang merupakan istri dari GR paksa didobrak petugas karena tidak bersedia membuka pintu. Di dalam rumah LD juga ditemukan sejumlah barang bukti lainnya. Kanit Reskrim Polsek Metro Tanah Abang, AKPM Iksan Irianto mengungkapkan para pelaku yang berhasil diringkus berjumlah 3 orang. 1 pelaku berjenis kelamin perempuan berinisial LD dan 2 pria berinisial G dan K. Sedangkan GR yang merupakan suami LD tidak terbukti terlibat dalam aksi pencurian ini. Meski barang bukti hasil kejahatan masih lengkap, namun bahan batik tulis dan batik sutra itu telah dikemas dan siap dikirim ke lokasi lain. Amankan tersangka yang melakukan pencurian batik di GCC. Untuk tersangka sendiri yang kita amankan ada 3 orang, 1 orang perempuan, 2 orang laki-laki. Perempuan berinisial LD, untuk laki-laki berinisial G dan berinisial K. 3 diamankan di mana? Kita amankan di daerah Bekasi, Jawa Barat. Untuk lokasi-lokasinya mereka terpisah semua, namun berdekatan. Kalau untuk barang buktinya masih ada di mereka? Barang bukti semuanya masih ada di mereka, belum ada yang terjual. Memang beberapa sudah dipaketkan seperti siap kirim, namun belum dikirim. Kita sudah amankan semua barang bukti dan kita juga sudah konfirmasi kepada pemilik barang dan pemilik barang juga mengiyakan kalau memang ini barang. Polisi kini masih melakukan pemeriksaan terhadap ketiga pelaku untuk mengungkap motif dan ada atau tidaknya keterlibatan pihak lain. Sebelumnya, 3 pelaku terekam kamera pengawas saat mencuri sejumlah bahan batik tulis mewah karya Rahmat Aminadi. Batik senilai 1,3 miliar rupiah itu dicuri para pelaku sehari sebelum ajang pameran kerajinan terbesar tanah air Inacraft 2026 di Jakarta Convention Center JCC Senayan Jakarta Pusat. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, aksi pencurian sepeda motor juga terjadi di kawasan Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Selasa 10 Februari 2026. Seorang terduga pelaku berhasil diamankan warga setelah terjatuh saat melarikan diri melawan arus di Jalan Paso. Peristiwa bermula saat aksi pencurian motor terjadi di Gang Nila, Kelurahan Ciganjur. Aksi ini dipergoki petugas PPSU yang sedang beraktivitas di sekitar lokasi. Menyadari aksinya ketahuan, pelaku langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor hasil curian. Petugas PPSU kemudian melakukan pengejaran melalui Jalan Muhammad Kahfi 1 hingga menuju Jalan Paso. Petugas PPSU kemudian melakukan pengejaran melalui Jalan Muhammad Kahfi 1 hingga menuju Jalan Paso. Namun setibanya di pertigaan dekat Rumah Sakit Umum Daerah Jagakarsa, pelaku justru berbelok ke kanan dan masuk ke jalur satu arah dari arah berlawanan. Akibat panik dan salah arah, pelaku kehilangan kendali dan terjatuh. Petugas PPSU bersama warga yang berada di lokasi langsung mengamankan terduga pelaku. Berdasarkan informasi warga, pelaku diduga berjumlah 3 orang. Namun 2 pelaku lainnya berhasil melarikan diri dan masih dalam pencarian. Sementara itu, terduga pelaku yang tertangkap sempat diamankan sementara di pos damkar setempat. Bagus Maulana, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, penangkapan spesialis pencurian sepeda motor yang juga sudah 15 kali beraksi di Palembang diwarnai isak tangis istri dan anak pelaku. Pelaku ditangkap saat mengajak anak dan istrinya ke salah satu bengkel. Spesialis pencuri sepeda motor ini tidak berkutik saat disergap Satuan Unit Pidana Umum Polrestabes Palembang di salah satu bengkel di kawasan Sungki Kertapati, Palembang. Proses penangkapan diwarnai isak tangis anak pelaku serta menjadi tontonan warga sekitar. Setelah ditangkap, pelaku pun kemudian digiring ke Mapolrestabes Palembang. Pelaku adalah M, berusia 23 tahun, warga Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang. Dari hasil pemeriksaan, pelaku sudah 15 kali mencuri sepeda motor di kota Palembang bersama 2 rekannya yang masih dalam pengejaran. Terakhir, pelaku mencuri motor seorang warga di Jalan Radial, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang. Saat beraksi, pelaku dan 2 rekannya terekam kamera pengawas. Berbekal rekaman kamera pengawas tersebut, petugas berhasil mengetahui identitas pelaku. Sedangkan motor hasil curian dijual seharga 2-3 juta rupiah. Dari penjualan motor curian ini, pelaku mendapat bagian sebesar 500 ribu rupiah. Uangnya digunakan untuk menghidupi istri dan 2 anaknya. Sudah diamankan 1 orang
dalam komplotan 3 orang itu atas nama M. M sendiri tugasnya dalam melaksanakan aksinya, dia sebagai pengawas di sekitaran TKP mereka melaksanakan aksi. Itu terekam CCTV ya Bang? Iya, terekam CCTV melaksanakan aksinya. Berapa kali dia sudah mencuri Bang? Sudah banyak dia melaksanakan aksinya, kurang lebih 15 TKP. Itu motor hasil curian itu dijual sudah Bang? Sudah dijual di luar wilayah Kota Palembang. Jadi kami sedang melaksanakan pengembangan untuk mencari barang bukti lainnya. Berapa satu motor dijual hasil curian? Soalnya kisaran 2-3 juta. Dua lagi masih DPO ya Bang? Masih dalam pencarian kami. Ada himbauan untuk 2 pelaku lain Bang? Ya, untuk 2 pelaku lainnya untuk segera menyerahkan diri sebelum kami melaksanakan tindakan tegas kepada kalian. Hingga saat ini, polisi masih mengejar keberadaan 2 pelaku lainnya. Keduanya telah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang oleh pihak polisian. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, gagal mencuri gas LPG, seorang pencuri menggasak telepon genggam di salah satu kios ayam goreng serunding Jalan Raja Wali Selatan 1, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Pelaku masuk melalui pintu depan yang juga lupa dikunci pemilik kios. Dalam rekaman CCTV, seorang pria melangkah perlahan sambil mengamati situasi. Pelaku pencurian ini bergerak cepat saat meyakini tidak ada orang di dalam kios ayam goreng. Melalui pintu kaca yang tidak terkunci, pelaku kemudian masuk dan sempat membuka sandal jepitnya agar langkah kakinya tidak terdengar. Dalam waktu singkat, pelaku berhasil membawa kabur telepon genggam yang tergeletak di atas meja. Aksi pencurian ponsel milik karyawan ini terjadi di sebuah kios ayam goreng serundeng yang berlokasi di Jalan Raja Wali Selatan 1, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Sabtu pagi. Pelaku semula diduga akan mencuri tabung gas LPG 12 kg. Namun, karena dalam kondisi dirantai, pelaku lalu beralih mengambil HP yang tergeletak di atas meja. Jadi posisi tokonya belum buka, terus ini dari karyawan sebelah lupa mengunci gitu. Pintu? Iya, pintunya lupa dikunci. Jadi pas belum buka toko berarti? Belum buka sama sekali, jadi belum kesini lah. Kayaknya orang lewat, terus dia mungkin incernya itu mau sasarannya tabung gas kayaknya. Terus dia pas ke dalam mau ngintip ada orang apa enggak, ternyata pintunya kegeser. Jadi kesempatan dia masuk ke dalam. Akibat kejadian ini, karyawan kios mengalami kerugian sebesar 4 juta rupiah. Berbekal video rekaman CCTV, korban telah melaporkan aksi pencurian itu ke Polsek Sawah Besar. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Aksi pencurian tabung gas terjadi di warung perumahan Japos Geraha Lestari, Tangerang. Seorang pemuda yang juga menggondol 2 tabung gas 3 kg pada Minggu 15 Februari 2026 saat warung ditinggal oleh penjaga. Aksi pencurian tabung LPG 3 kg terekam kamera CCTV di salah satu warung di perumahan Japos Geraha Lestari, Tangerang, Minggu 15 Februari 2026 siang. Menurut keterangan warga, pencurian terjadi saat pemilik warung sedang mengantar galon pesanan pelanggan sehingga warung dalam keadaan sepi tanpa penjaga. Pelaku yang melintas di depan lokasi memanfaatkan kesempatan. Setelah memastikan tidak ada orang di dalam warung, pelaku kemudian mengambil 2 tabung gas 3 kg. Setelah berhasil mengangkut tabung gas, pelaku segera meninggalkan lokasi. Karen Putri, tim redaksi Info TV melaporkan. Pemirsa, 1 unit ponsel milik pengunjung raib digondol pencuri setelah sebelumnya diletakkan di dalam kereta bayi atau stroller pada Sabtu 14 Februari 2026. Aksi pencurian 1 unit iPhone 13 Pro Max terekam kamera pengawas di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Kembangan pada Sabtu 14 Februari 2026 malam. Peristiwa pencurian terekam CCTV sekitar pukul 20:45 waktu Indonesia Barat. Dalam rekaman CCTV, terlihat seorang pelaku tengah memantau gerak-gerik korban yang sedang asyik memilih produk. Memanfaatkan kelalaian korban, pelaku dengan cepat mengambil ponsel di dalam stroller dan langsung melarikan diri. Zata Yumni, tim redaksi melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita malam ini. Saya Azhar Putra, mewakili rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.